Kita akan melanjutkan pembahasan tentang layouting pada Blade Laravel. Jadi pada project yang sebelumnya, itu halaman portofolio yang sudah dibuat, itu dikonversi menjadi project Laravel, di mana yang awalnya hanya halaman HTML biasa. Nah, sekarang itu di setiap halamannya dibuat menjadi file Blade dan nanti diakses pada routing yang berbeda, sehingga kalau kita mau akses halaman tertentu tidak lagi pakai .html ya. Pada ekstensi file HTML di routingnya tidak pakai lagi .html, tetapi kita bisa membuat nama yang lebih mudah dibaca. Sebelumnya, apa itu Blade? Jadi Blade itu sudah kita coba di pertemuan yang lalu. Namun, apa itu sebenarnya Blade? Nah, Blade itu adalah template engine bawaan dari Laravel. Nah, gunanya apa? Untuk memudahkan pembuatan tampilan. Nah, fitur utamanya itu ada namanya template inheritance. Nah, template inheritance ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat template layout, sehingga kita tidak mengulang banyak kali ya. Jadi kalau di yang lalu itu ada banyak sekali halaman yang dibikin, tapi banyak hal yang berulang. Contohnya, di halaman 1 itu ada menu, di halaman 2 ada menu, halaman 3 juga ada menu. Nah, padahal seharusnya menu itu biasanya cukup satu kali didefinisikan. Sehingga kalau kita bikin 3 file, berarti kita bikin 3 menu. Nah, untuk project kecil ya mungkin masih belum terasa. Tapi nanti ketika kita mulai scalable, aplikasinya mulai berkembang lebih besar, halaman kita akan semakin banyak, akan kerepotan kalau kita mengurusi menu-menu pada setiap halaman yang berbeda, padahal maksudnya sama. Nah, contohnya itu ketika ada updating, yang awalnya itu namanya home. Nah, kita mau ubah nama home itu menjadi kata beranda. Nah, kalau 3 halaman berbeda menggunakan 3 menu, definisi menu, maka kita harus mengubahnya di 3 file tersebut. Kita ubah 3 kali. Nah, sedangkan kita mau cukup saja satu menu yang kita ubah lalu semuanya akan otomatis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pemanfaatannya. Jadi di Blade itu juga ada namanya component dan section. Lalu ekspresinya cukup sederhana karena hanya dipanggil menggunakan add seperti ini. Oke, selanjutnya ini akan kita buat struktur foldernya. Ini di dalam folder Laravelnya ya. Ada namanya folder resources. Nah, dari folder resources ini ada folder views di dalamnya. Nah, dari sini nanti yang kemarin ini kan views di dalamnya ada welcome.blade.php ya. Nah, nanti welcome itu kita hapus saja lalu kita bikin definisi sendiri. Nah, oke baik. Selanjutnya bagaimana caranya membuat layout utama? Nah, caranya itu dengan menggunakan seperti ini. Ini file di dalam layout study ya. Di dalam view study ini kita bikin folder layouts. Lalu ada app.blade.php. Nah, selanjutnya begini isinya. Lalu nanti kita akan sesuaikan. Selanjutnya setelah membuat app Blade-nya, nah kita akan juga membuat setiap menu-menu yang ada. Jadi contohnya ada home-nya, ada profile, ada kontak. Nah, berarti nanti setiap file ini definisinya adalah satu file, satu halaman ya, untuk di ini apalagi namanya, setiap halaman yang akan kita buat. Nah, di situ ada tadi terlihat include dan ada juga yield. Nah, apa itu? Nah, kalau include itu untuk memasukkan file Blade lain. Jadi sama pada saat kita belajar PHP native yang lalu, kalau kita mau masukkan menu, masukkan header footer, kita pakai include. Nah, jadi di sini juga seperti itu nanti ya cara kerjanya. Nah, di sini ada include.
dalam kurung partials.header. Artinya apa? Kita nanti mau memasukkan halaman yang ada dalam di sini folder partials namanya header.blade.php. Jadi kalau saya kembali ke sini, nih ada namanya folder partials, dalamnya itu ada header.blade.php. Jadi di sini penamaan foldernya ya. Nah, kalau ada misalnya lagi folder di dalam folder, contohnya dalam partials ada lagi folder 1. Lalu di dalam folder 1 ada header.blade.php. Berarti cara pemanggilannya nanti di sini, ya kita tinggal tuliskan semua susunannya ya, strukturnya. Berarti partials titik folder 1 titik baru header. Yang terakhir itu adalah nama filenya. Header itu berarti kita menunjuk file header.blade.php. Nah, memang kita tidak perlu tuliskan di sini header.blade.php karena Laravel akan otomatis mencari kalau ada kata header, karena ini yang paling belakang ya, terakhir, maka otomatis yang dicari adalah header.blade.php gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba praktikan. Baik, ini adalah project Laravel yang pernah saya install. Halaman home welcome-nya itu saya hapus, saya bikin halaman home sederhana seperti ini. Ini ya. Nah, jadi di sini halaman home-nya itu saya jadikan halaman utama. Kenapa? Karena di web.php, di routing-nya itu saya masukkan slash ya. Slash itu mengarah ke home.blade.php. Sehingga yang tampil adalah ini. Ini halaman home Laravel. Makanya yang tampil itu adalah yang ini. Oke. Sekarang kita bikin halaman yang sederhana dulu. Nah, halaman yang biasanya itu ada headernya. Ini ya. Dan ada footernya. Nah, di sini nanti di tengahnya ada konten. Misalnya saya bikin tag main, di sini adalah kontennya, footer dan header. Nah, sekarang header ini mau saya isi menu saja. Jadi di sini ada menu. Ini pakai pagar saja dulu. Ada menu home. Lalu ada profile ya. Dan ada kontak. Oke. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini ya ada home, profile, kontak. Selanjutnya main-nya. Nah, saya bikin saja seperti ini. Ini adalah halaman utama atau main ya. Ini adalah halaman home. Nah, footernya saya tambahkan ini saja copyright at 2024. Soalnya gini ya. Nah, saya coba reload. Nah, gini ya. Ini ada home, profile, kontak ya. Lalu ini adalah kontennya. Dan ada copyright ini. Nah, selanjutnya, kalau saya bikin halaman kedua, jadi di sini saya bikin baru ya, new file. Saya bikin profile.blade.php. Nah, ini saya copy saja. Lalu di sini adalah halaman profile. Nah, saya bikin routingnya /profile ke profile.blade.php ya. Gini. Oke. Setelah itu kita ubah dulu menunya. Di sini masih pagar semuanya. Ini harusnya ke home. Ini ke /profile. Nanti ini ke /kontak. Gini, oke. Sudah berubah. Kita coba home. Sini ke home. Lalu profile.
ke slash profile. Nah, kalau kontak pasti error kan, not found karena belum dibuat. Nah, jadi kita sudah bisa berpindah home, profile gitu. Nah, tapi sekilas terlihat aman saja. Namun, ketika saya mau melakukan refactor kepada kode, saya yang bikin, yang saya buat itu adalah ini ya, home. Awalnya home ya, tapi saya mau ubah jadi beranda saja deh. Ini profil dan ini kontak kami ya. Nah, sehingga di halaman home nanti akan berubah seperti ini. Lalu, kalau saya ke profil, nah masih pakai yang lama. Oleh karena itu, saya harus ubah lagi nih, copy ke halaman kedua agar sama ya. Gini, saya harus copy, ubah ke sini agar itu berubah juga nih. Nah, ini baru 2 file ya. Kalau ada 10 file yang menggunakan menu yang sama, itu akan sangat kerepotan. Oleh karena itu, kita butuh templating. Jadi template itu menjadi kerangka dari halaman kita. Nah, tadi itu agar lebih rapi, kita standarkan saja, kita buat folder baru di sini namanya layouts ya. Nah, sebenarnya nama layouts ini tidak wajib harus layouts, bebas kita gunakan nama lain, namun hanya ini ya, agar lebih terstandar, kita pakai layout saja, lalu nanti dalamnya layout sini kita buat sebuah file baru namanya app.blade.php. Oke. Nah, selanjutnya saya close ini dulu, yang home juga. Ini home saya copy semua. Oke. Saya hapus, saya kosongkan ya. Nah, sekarang home saya kosongkan. Profil juga saya kosongkan. Jadi gini. Ini kosong. Kalau di slash profile sudah kosong juga kan? Oke. Selanjutnya saya fokus ke app.blade.php. Nah, sekarang kita mau file yang tadi ini, yang saya copy, itu adalah menjadi kerangka ya. Kerangka dari layout yang kita gunakan. Nah, bagaimana caranya kita memanggil ini nanti? Nah, kita telah membuat layouts app.blade ya. Nah, oleh karena itu di setiap file ini nanti, itu kita perlu memanggil file app.blade.php. Nah, sekarang seperti ini. Bagaimana cara panggilnya? Kalau tadi menurut slide, kita akan menggunakan extends, add extends ya. Oke. Nah, jadi di sini saya tinggal panggil di home blade.php itu, saya tinggal panggil extends ya. Ini. Nama filenya apa yang mau di-extend? Nah, lihat karena ini berada dalam folder layout seperti layouts.app. Nah, berarti app.blade.php. Saya save. Nah, lihat di halaman home blade.php itu hanya berisi ini. Nah, maka ketika saya reload, nih, ini muncul. Oke? Nah, berarti kita sekarang meload ini sebagai template ya. Nah, di sini app.blade itu adalah template-nya. Nah, tapi tentu ini masih kurang dinamis. Kenapa? Karena yang kita buat di sini kan adalah halaman spesifik ke home, sedangkan kita mau template itu nanti dinamis. Oleh karena itu, kita nanti bisa membuat kontennya itu dinamis. Jadi seperti ini. Halaman main ini adalah konten kan? Nah, jadi ini akan saya ubah menjadi add yield. Ini ya, add yield. Nah, bagian ini nanti akan saya gunakan sebagai konten. Oke. Nah, di sini sebenarnya namanya juga bebas. Nah, sekarang kalau saya reload kembali, sini kosong, tidak ada. Karena kan tadi halaman main ini tag main ini isinya sudah diganti ya jadi ini. Walaupun sebenarnya di sini masih kosong ya karena belum ada definisi kontennya. Lihat. Nah, bagaimana caranya agar di halaman home kita bisa
memasukkan konten tadi itu ke dalam bagian ini. Nah, caranya yaitu kita membuat directive yang namanya section gini. Section dalam kurung, apa nama yieldnya tadi? Nama yieldnya kita berikan nama konten. Berarti kita ambil section konten. Nah, seperti ini. Section content and section. Berarti di antaranya nanti ini kita masukkan kontennya. Nah, sekarang kita lihat. Nih, sudah masuk ya, artinya konten ini nanti akan dikirim ke yield konten ini sehingga isinya konten akan masuk ke dalam template kita ini di sini. Nah, oke. Selanjutnya, saya mau agar lebih rapi header dan footernya itu tidak langsung di dalam sini yang saya berikan ya, tidak langsung dalam app blade-nya karena ini kan template ya. Nah, jadi kita bisa keluarkan ini menjadi bagian-bagian terpisah. Jadi di sini saya bikin folder lagi namanya partials. Oke. Nah, di sini saya bikin header.blade.php dan satu lagi footer.blade.php. Oke, header dan footer. Nah, berarti yang ada tadi di sini tinggal saya pindahkan. Jadi headernya ini ya. Header ini saya cut saja. Pindah ke sini. Lalu yang footernya juga saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, jadi header dan footer sudah terpisah. Jadi lebih rapi sekarang. Nah, sekarang app blade kita akan menjadi seperti ini. Hanya memuat konten saja. Nah, jadi kalau kita mau masukkan header dan footernya, ya kita pakai include di sini. Include. Nah, apa yang mau di-include? Yaitu adalah yang ada di folder partials, titik, nama filenya header.blade. Header ya blade.php. Jadi partials.header. Nah, begitupun dengan footernya di sini. Include partials.footer. Nah, sekarang saya reload. Oke. Aman. Sehingga kita tinggal ini ya. Sudah dinamis. Begitupun dengan kalau profile blade PHP masih kosong ya ini. Nah, tapi ketika kita extend ya ini profil kosong. Ketika kita extend dengan layouts.app gini, maka muncul seperti ini. Ini masih header dan footernya. Nah, kita mau definisikan kontennya, berarti tinggal ketikkan kontennya sini, section content. Misalnya kita bikin ini adalah halaman profile. Oke. Sini. Nah, saya coba pindah ke profile dan home. Sekarang lebih rapi kan? Jadi kita tidak perlu lagi sibuk mengurusi ini header menu dan footernya. Kita betul-betul fokus ke konten. Nah, kita cuma fokus ke konten di sini ya. Jadi tanpa harus mengcopy lagi semua isi dari full ini ke masing-masing file yang ada. Contoh lagi, saya bikin satu file. Di sini saya bikin file contact .blade.php ya. Nah, sangat mudah kalau saya mau bikin halaman baru, saya tinggal gini ya. Add extends seperti layouts.app. Nah, saya tinggal definisikan kontennya apa. Misalnya silahkan kontak kami pada nomor berikut.
Nah, di bawah ada nomornya 0811111 gitu ya. Nah, kita tambahkan dulu routing. Nih, profile, kontak ya. Nah, kita ke contact.blade. Oke, sekarang di sini kan belum ada ini ya. Oke, kita lihat kontak. Nah, gitu. Jadi di halaman kontak, saya tinggal fokus saja ke kontennya tanpa perlu lagi repot mengurusi menunya atau ini. Nah, jadi ketika kita mau ubah menunya, berarti tadi ini fokus saja ke file header ini. Ini saya ubah jadi home, lalu profile, dan kontak ya. Nah, jadi otomatis semua halaman akan ikut berubah tanpa perlu lagi ubah satu-satu. Selanjutnya, ini adalah layouting ya. Nah, sekarang kan masih kurang menarik ini. Nah, bagusnya kalau kita, oh ya, masih ada satu ya. Nah, tadi kan ada penggunaan yield di sini. Di app.blade ini, kita gunakan yield. Nah, yield ini artinya kita dinamis ya. Kita bisa bikin konten dinamis berdasarkan nanti yield nanti kita tinggal bikin di sininya namanya section. Nah, kita bisa bikin section lain di sini. Contoh seperti ini. Di Blade itu, nah, ini kan ada title. Ya, biasanya kan title setiap halaman harusnya berbeda kan? Nah, jadi kita bisa bikin yield di sini. Nah, kita berikan nama yieldnya itu adalah title atau judul. Nah, jadi nanti kita bisa bikin section judul. Oke. Nah, apa yang ada di dalam section judul? Sini nanti kita berikan misal di halaman home. Nah, saya mau masukkan section. Title itu saya set sebagai ini homepage atau halaman home. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini di profile, saya masukkan section title-nya itu halaman profile. Nah, yang ini halaman kontak. Oh, kontak ya. Nah, sekarang kita coba lihat saya di sini ya. Nah, lihat ini di atas title-nya berubah jadi halaman home, profile, dan kontak. Nah, apa yang dilakukan si yield tadi itu gini. Kita view page source. Nah, lihat di sini kan ada title. Nah, title ini nilainya tadi diambil dari section. Kenapa bisa? Karena di sini di app.blade kita meminta yield title sehingga yield title ini yang dikirim itu adalah meminta section title di setiap halaman. Seandainya section title ini tidak ada di halaman ya, misalnya di sini section title tidak saya kirim. Nah, otomatis kalau saya akses sini, di halaman apa tadi? Home. Nah, di halaman home ini pasti kosong ya, title-nya nih kosong. Nah, oleh karena itu kita harus kirim section title. Maka di sini ada home. Jadi nanti bisa membuat section-section yang lain. Contohnya, misal biasanya setelah title itu ada CSS kan yang kita masukkan. Jadi bisa seperti ini, kita ambil lagi yield, lalu misalnya di sini CSS. Nah, bisa saja seperti ini. Sehingga kalau kita nanti masukkan CSS di sini,
section CSS ya. Ini saya copy saja. Misalnya section CSS, saya berikan link rel CSS home CSS, contoh ya, contoh gini. Nah, ada section CSS. Nah, maka CSS di sini nanti akan dikirim ke ini ya, build CSS. Nah, coba kita lihat di sini ya. Saya view page source. Nah, di sini lihat ada link rel style CSS home. Nah, tapi kalau di profile karena tidak saya berikan CSS, maka di sini tidak ada CSS. Artinya apa? Kita bisa dinamis memberikan dan mengimport CSS nanti berdasarkan halaman tertentu. Jadi ini juga akan efisien. Kita tidak perlu import semua CSS-nya kalau memang tidak dibutuhkan. Kita hanya akan beri kepada halaman yang terkait saja. Nah, tapi ini biasanya ini tidak standar ya kalau menggunakan build untuk CSS seperti ini. Karena beberapa sistem front end nanti akan menggunakan yang berbeda. Nah, biasanya itu yang sekarang itu ada namanya sistem fight ya. Biasanya kita pakai fight seperti ini ya. Tapi itu nanti eksplorasi lanjutan. Yang penting dasarnya dulu sudah paham, sudah tidak apa pakai jurus CSS ya untuk sementara. Baik. Nah, di sini tampilannya masih kurang karena hitam putih. Coba kita bikin dulu file yang dari Tailwind ya. Kalau tampilannya lebih profesional itu. Tuh, sekarang ini saya copy saja. Bukan di sini ya headnya. Bagian head tadi itu ya tinggal masukkan di app blade-nya berarti di sini. Nah, ini untuk include tailwind-nya. Lalu template-nya juga saya masukkan. Sekarang body-nya saya biarkan saya seperti itu. Ini main-nya saya hapus saja. Oke. Sekarang saya sudah kopikan untuk include tailwind. Harusnya semua halaman tadi ini sudah menjadi tailwind style. Lihat ya, ini semua halamannya berubah. Kenapa seperti ini ya? Karena ini default stylenya dari tailwind. Ya, walaupun kalau saya klik ya tetap bekerja. Nah, selanjutnya kita di bagian home dulu tadi. Saya mau coba cari komponen. Kita cari menu dulu. Bisa coba copy ya. Saya mau ambil menunya, berarti saya masukkan nanti di header. Ini saya ganti saja. Nah, kalau saya save ini, maksudnya kan sekarang ini ya. Tapi saya hanya mau ambil headernya, jadi kontennya tidak usah. Berarti ini saya tinggal hapus. Ya, MX Auto. Mulai dari sini. Oke, kita hapus yang ini sudah aman. Sekarang kita ke footernya dulu.
Kita coba pakai footer, cari footer. Oke, ini ada footers. Kita coba cari yang bisa digunakan. Kita coba pakai yang ini. Copy ini ya. Tinggal ubah di sini, footer. Sekarang tampilannya jadi begini. Oke, kita sudah punya footer dan eh, tinggal kontennya nanti disesuaikan. Nah, contoh halaman home ini kita mau isikan konten tertentu. Nah, di sini home-nya tinggal saya definisikannya. Di home itu saya mau ambil coba ini, click to action. Kayak ini ya. Copy. Oke. Jadi harusnya di halaman home sudah ada ini. Oke. Kita bikin, tambahkan lagi. Oke, ada ini. Saya mau tambah di atasnya. Oke, sudah ada. Tambah lagi satu ya, biar lebih menarik. Misalnya ini, our team. Oke, oke, ini sudah ada. Pindahkan saja ke atas. Ya, seperti ini kan contoh. Ini adalah home-nya. Nah, berarti menunya kita sesuaikan di sini. Tadi ada profile. Tadi ya. Home, profile, dan kontak. Sekarang kita coba klik ini di home, profile, dan kontak ya. Nah, di profile dan kontak kan kontennya masih ini tadi. Nah, home, oke, sudah aman. Nah, profile. Sekarang kita edit dulu konten yang ada di profile. Kita coba cari ya yang cocok untuk profile itu apa. Saya coba tambahkan ini. Konten. Kita cari profile. Oke, di sini saya ganti. Oke, ini sekarang halaman profile. Oke, profile ini saja dulu. Lalu terakhir kontak. Kontaknya diganti juga. Coba kita cari di sini kontak.
Ini ada kontak form. Kontak us, oke. Kita coba pakai yang ini. Oke, nah sudah jadi. Jadi kita sudah punya halaman home, lalu profile, dan kontak. Nah, semudah itu di Laravel karena tadi template-nya sudah jadi kita betul-betul berfokus pada kontennya saja ya. Jadi nanti kalau ada halaman baru, ya kita dengan mengextend layout yang ada, yang sudah jadi, kita fokus ke konten. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu di layouting ya.